Dan kita pun diperlihatkan untuk hari-harinya Wang Lin melakukan kultivasi dan belajar tentang ramuan ya. Ditambah juga dia telah membuat sebuah portal ataupun koneksi yang menggunakan kekuatan Mo Tianxi untuk membuka pintu masuk. Waduh, gampang banget ya. Jadi di sini dia bisa bertemu dengan tubuh aslinya dengan begitu sangatlah mudah. Lalu singkatnya, untuk 2 bulan kemudian, untuk avatar dari Wang Lin telah mencapai tahap 8 kondensasi Qi. Dan kali ini dia gagal untuk membuat sebuah ramuan ya, yang dimana tungkunya ini telah meledak selama 5 kali dalam 2 bulan terakhir. Wang Lin mengakui kalau dirinya ini tidak begitu berbakat untuk membuat sebuah ramuan. Suligo juga membenarkan hal tersebut ya, karena dalam 2 bulan terakhir ini tungkunya sudah meledak selama 5 kali, jadi lebih baik untuk tidak dilanjutkan. Mendengar itu, Wang Lin sungguhlah tidak terima dengan berkata, jika masih terlalu dini, maka dia akan menangkapnya dan akan menjadikannya sebagai ramuan. Lantas, Suligo pun langsunglah menjadi begitu ketar-ketir. Dia menyarankan kepada Wang Lin, jika memang selalu gagal, lebih baik temui gurunya, jadi dia harus tahu apa yang dia lakukan setelah ini. Tetapi Wang Lin masihlah keras kepala, dan dia langsunglah mencobanya sekali lagi. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi tungku tersebut meledak. Di dalam hatinya Suligo, sepertinya kalau Wang Lin akan menjadi salah satu orang pertama yang paling banyak untuk menghancurkan tungku alkimia di Sekte Awan. Waduh. Alhasil, Wang Lin menerima semua saran dari Suligo, yaitu mencari tuan dari Zhou Lin ya, ataupun tuan dari gurunya, yang tak lain adalah Li Muan. Karena untuk saat ini, Zhou Lin sedang mencari salah satu mata air yang ditugaskan oleh Li Muan. Dan dia pun menceritakan sebetulnya mereka semua ini bukan tertarik kepada guru Zhou Lin, melainkan kepada guru dari Zhou Lin, yang tak lain adalah Li Muan, yang dimana dia ini dikenal sebagai orang yang begitu cantik, lembut, dan juga baik hati ya. Waduh. Tetapi di sini semua para murid menyebutnya sebagai Penatua Li. Dan juga rumornya kalau Penatua Li ini memiliki penampilan yang begitu luar biasa. Ditambah juga dia sangatlah hebat dalam memurnikan beberapa ramuan pil. Konon katanya juga dia telah berhasil membuat salah satu pil ramuan tingkat 5. Waduh. Mendengar itu, bagi Wang Lin, cerita tersebut benar-benar sangatlah mengagumkan. Ya gimana nggak mau kagum ya? Soalnya guys, untuk membuat ramuan pil tingkat 5 itu sangatlah mustahil. Dan cerita tersebut membuat Wang Lin mengingatkan kepada Li Muan yang telah berhasil membuat ramuan tingkat 5 waktu bersama dengannya. Apalagi ceritanya ataupun asal-usul dari Penatua Li ini berasal dari negara api Houfen. Waduh. Maka dari itulah Wang Lin sangat penasaran dengan sosok dari Penatua Li, dan dia pun langsung pergi ke sana. Sekaligus juga dia meminta pencerahan dan meminta beberapa tungku untuk melakukan ramuannya kembali ya. Setelahnya tiba di sana, kita pun diperlihatkan Li Muan yang begitu cantik sedang memainkan alat musik kecapinya ya. Dan juga kehadiran dari Wang Lin langsunglah diketahui oleh Li Muan. Apalagi suaranya ini benar-benar sangatlah mirip, membuat dia langsung buru-buru keluar dari ruangannya. Dan ketika Li Muan keluar, Wang Lin pun langsunglah terdiam. Dan ternyata itu adalah Li Muan, membuat dia berkata dalam hatinya, sudah berpisah selama 200 tahun lamanya. Kali ini penampilan dia bukan lagi penampilan Mak Liang. Dia yakin kalau Li Muan sama sekali tidak akan mengenalinya. Dan inilah musik pertemuan pertama Wang Lin dengan Li Muan setelah 200 tahun lamanya berpisah. Untuk Suligo saja yang melihatnya sungguh sangatlah terpana dengan kecantikannya, dan juga dia tidak menyangka kalau Li Muan telah berhasil menjadi seorang tetua yang bisa menyempurnakan ramuan kelas 5. Dan benar saja, Li Muan sama sekali tidak mengenali Wang Lin ya, karena wajahnya bukanlah wajah Mak Liang. Dan kedatangan dari Wang Lin ya sudah pasti untuk mendapati pencerahan dari Li Muan. Setelah mendapati pencerahan tersebut juga, Li Muan memberikan beberapa tungku yang dimana tungku ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
yang dimana tungku ini akan membuat ramuan akan mencegahnya pecah selama ratusan kali. Jadi ya tidak akan meledak seperti sebelumnya. Dan jika memang kalau dia gagal dalam ratusan kali, maka dia boleh memberitahu kepadanya. Tetapi itu juga menandakan kalau dia sama sekali tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia. Jadi Limuan menyarankan untuk menyerah saja dan berlatih ke sekte lain guys. Ya sebenarnya ini ada baiknya juga ya. Dan Wang Lin pun tanpa basa-basi langsung berterima kasih pergi dari sana. Tetapi untuk Limuan, dia sangatlah yakin kalau di hadapannya ini adalah orang yang benar-benar sangat dia kenal. Dan dia menanyakan apakah ada orang di dunia ini yang memiliki suara yang begitu serupa. Tetapi yang anehnya, serta membuat Limuan begitu kebingungan, padahal dia yakin kalau orang di depannya ini adalah Wang Lin yang dia kenal. Tetapi sayangnya dia pernah diberitahu oleh Wang Lin kalau alam Ji ekstrim yang ditanamkan di dalam tubuhnya Limuan jika bereaksi maka Wang Lin berada di sana. Tetapi untuk saat ini alam Ji-nya sama sekali tidaklah bereaksi. Ya gimana nggak bereaksi ya, orang di depannya aja hanyalah avatar saja. Kebetulan setelah Wang Lin pergi dari sana, Sun Chenwei telah datang untuk mendatangi Limuan, yang dimana dia adalah pria yang sangatlah menyukai sosok dari Limuan. Dan dia tidak ada henti-hentinya untuk menyenangkan hati dari Limuan, walaupun terus-terusan ditolak ya. Tetapi sayangnya, untuk para guru serta tetua lainnya, sangatlah setuju serta mendukung mereka berdua untuk menjadi pasangan kultivasi ya, atau lebih tepatnya menikahlah. Dan Sun Chenwei meminta kepadanya untuk pikirkan baik-baik masa depan yang akan dia terima jika bersama dirinya. Widih, pede kali. Sedangkan untuk Wang Lin, lagi-lagi dia bertemu dengan Chen Xiang, yang ternyata dia masih menunggu bayaran dari Wang Lin, yaitu mempertemukan dia dengan Chen Ling guys. Dan dia juga langsung memanggil 2 ekor gorila. Tetapi kalau di novelnya, dia memanggil 2 ekor monyet guys. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsunglah menunggangi 2 ekor gorila tersebut dan menuju ke arah tempatnya Chen Ling. Setibanya di sana juga, Chen Xiang langsung merapikan bajunya dengan menanyakan kepada Wang Lin apakah ada perbedaan dari tubuhnya. Dan Wang Lin hanya berkata, tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Chen Ling, yang dimana Chen Xiang sungguhlah sangat terpesona dengan kecantikannya ya. Tetapi sayangnya Chen Ling ini sama sekali tidak menyukai keberadaan dari Chen Xiang. Dia memintanya untuk pergi dari sini, dikarenakan Chen Xiang ini hanyalah murid tingkat rendah, jadi tidak pantas untuk bersanding dengannya. Emang sifat dari Chen Ling ini terlalu blak-blakan juga sih. Tetapi Chen Xiang meminta kepada Chen Ling memberikan hormat kepadanya karena dia ini adalah senior dan dia memiliki banyak sekali pengalaman. Mungkin saja dia akan bisa membimbing Chen Ling untuk maju lebih pesat di sekte ini. Sayangnya ucapan tersebut seakan-akan meremehkan Chen Ling tidak akan pernah maju tanpa bantuannya ya, sehingga dia mencoba untuk menyerangnya. Waduh! Sehingga pertarungan mereka berdua tidak bisa dihindari ya. Untuk Chen Xiang, dia terus-terusan mencoba untuk menghindarinya. Sembari menjelaskan kalau dia ini hanya ingin belajar seni alkimia bersamanya. Dan tidak ada sama sekali niat buruk dalam pikirannya ya. Tetap saja Chen Ling tidak terima dengan penjelasan tersebut. Dia malah semakin menjadi-jadi, yang dimana dia langsung mengeluarkan lonceng yang begitu besar, seakan-akan dia mempunyai niat untuk menghabisi nyawa dari Chen Xiang ya. Wang Lin pun yang melihatnya menjadi begitu kebingungan, padahal ini hanyalah masalah sepele saja. Tetapi berakhir dengan seperti ini, dan dia pun langsung menghentikan pertarungan tersebut. Dia menanyakan kepada Chen Ling apakah dia ini benar-benar ingin menghabisi nyawa dari Chen Xiang. Dengan begitu entengnya, Chen Ling berkata kalau nyawa dia itu sangatlah tidak berharga. Bahkan guru dia juga tidak akan menyalahkan dirinya guys. Waduh, pede banget ya. Wang Lin pun langsung menasihatinya, memperbesar masalah itu tidak ada artinya sama sekali. Alhasil, Chen Ling pun langsunglah mengancam kepada Chen Xiang. Jika mereka berdua bertemu lagi, maka dia tidak akan segan-segan untuk melukai dirinya. Dan dia pun langsung pergi dari sana.
Setelah kepergiannya, Chen Xiang langsunglah menghela napas dengan mengatakan sepertinya watak dari Chen Ling ini benar-benar begitu buruk. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia mencoba untuk pergi dari sana dan tidak mau terlibat masalah lagi. Dia hanya memperingati setelah ini dia haruslah hati-hati. Tetapi Chen Xiang juga memberikan sebuah imbalan terima kasih yang dimana dia memberikan sebuah giok peringatan suara yang dimana nantinya giok tersebut akan dijadikan sebagai alat komunikasi dia dengan Wang Lin guys. Singkatnya juga Wang Lin pun kembali membuat beberapa ramuan pil dengan tungku yang telah diberikan oleh Li Muan ya. Dan akhirnya dia pun berhasil. Tetapi Su Lingao berkata ini adalah percobaan ke-93 kalinya. Jika 7 kali lagi gagal maka dirinya dinyatakan sebagai orang yang tidak begitu berbakat ya. Dan tak lama dari itu juga Chen Xiang kembali menemui Wang Lin di kediamannya, yang dimana dia memberikan beberapa resep dari pil fondasi yang diinginkan oleh Wang Lin. Setelah memberikan barang tersebut, dia juga buru-buru untuk pergi dari sana, yang membuat Wang Lin langsung menanyakan mengapa dia begitu terburu-buru. Yang ternyata dia ini ingin bertemu kembali dengan Chen Ling, dan juga dia telah mendapati sebuah lampu hijau untuk bertemu dengannya. Untuk Wang Lin sendiri, dia merasakan ada sesuatu yang begitu janggal ya, tetapi dia membiarkannya begitu saja. Lalu pada malam harinya, Wang Lin melanjutkan membuat ramuan pil yang begitu berbeda, yang dimana dia akan mengikuti sesuai resep dari pil fondasi. Tetapi kali ini metodenya berbeda ya, yang dimana dia akan menambahkan beberapa air spiritual yang sebelumnya air ini telah dicampur oleh mutiara surgawi. Dan benar saja dengan ide tersebut ataupun metode tersebut, membuat ramuan dari Wang Lin benar-benar begitu lancar. Dan dia berharap dengan ramuan pil yang dia buat ini bisa membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi. Atau lebih tepatnya ya avatarnya menjadi lebih kuat lagi. Dan dia pun telah berhasil melakukan penerobosan ke ranah puncak kondensasi Qi atau puncak pembangunan pondasi. Dan siapa sangka prosesnya ini sangatlah membutuhkan waktu yang begitu lama karena dia sudah melewati 1 bulan lamanya guys. Bagi Wang Lin ini sangatlah lambat daripada yang dia harapkan. Ketika mereka berdua keluar, Su Lingao menanyakan kepada Wang Lin apakah dia telah mencium bau darah di sekitar sini. Ketika diperiksa sumber darah tersebut yang ternyata itu berasal dari salah satu ekor gorila milik dari Chen Xiang. Ditambah gorila tersebut juga sudahlah tewas. Wang Lin langsung menyimpulkan kalau dia mati di sini berarti mencoba untuk memberitahu informasi kepadanya, tetapi dia meninggal karena kelelahan dan juga terluka parah. Dan Wang Lin juga menyimpulkan kembali kemungkinan terbesarnya kalau Chen Xiang sedang menunggu dirinya untuklah diselamatkan. Tetapi untuk saat ini, untuk gorila tersebut sama sekali tidak bisa diselamatkan. Dan dia memutuskan untuk menggunakan tubuh aslinya dalam menyelamatkan Chen Xiang dari masalah besar guys. Waduh. Dan ketika tubuh asli dari Wang Lin dikeluarkan, membuat alam Ji ekstrim dari Li Muan langsunglah bereaksi, yang membuat dia langsung keluar dari ruangannya guys dan mencari keberadaannya. Setelah Wang Lin berhasil mengeluarkan tubuh aslinya, ditambah juga untuk saat ini, untuk inti jiwanya sekarang memiliki pil warna ungu. Dan setelah itu juga, dia pun langsung memakai topengnya, yang dimana kita harus ingat, kalau Wang Lin akanlah menghabisi salah satu tetua yang telah menyakiti tubuh dari Chen Xiang. Namun sebelum itu juga, Wang Lin pun langsunglah mengambil kerak roh tersebut untuk dijadikan sebagai iblis ketiganya. Walaupun dia tahu kalau kerak roh ini termasuk makhluk spiritual tingkat rendah, tetapi dia yakin kalau kerak roh ini bisalah ditingkatkan untuk menjadi iblis yang paling terkuat juga ya. Dan benar saja ketika Wang Lin ingin menjadikan dia sebagai iblis ketiganya, amarah dari roh kerak tersebut benar-benar sangatlah besar. Bahkan untuk cuaca di sekitarnya langsunglah berubah, dan juga Su Lingao sangatlah ketakutan dengan semua ini. Tanpa basa-basi, ritual untuk membuat dia menjadi iblis selanjutnya langsunglah dimulai. Beberapa bendera ataupun batasan pun langsunglah dikerahkan agar dia tidaklah merajalela ya. Dan pada akhirnya juga Wang Lin pun berhasil. Gila bukan? Dari roh kera yang begitu baik sekarang menjadi begitu kejam. Emang Wang Lin.
Sedangkan untuk Limuan yang telah merasakan alam jinnya ini memberitahu kalau Wang Lin berada di sini. Dia pun langsunglah keluar, tetapi malah ditahan oleh Sun Chenwei dengan menanyakan bagaimana dia bisa terlihat begitu tergesa-gesa. Tetapi Limuan sama sekali tidaklah meladeninya dan pergi dari sana. Kembali kepada Wang Lin, dia sudah berada di tempat Chen Xiang yang sedanglah ditahan. Dan kini tubuhnya Chen Xiang sedanglah diikat oleh salah satu tetua ataupun guru dari Chen Ling, guys. Dia juga langsunglah dimasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya, yang dimana kita tahu pil tersebut akanlah menghancurkan kultivasinya ya. Dan tetua tersebut bernama Sun Hai dengan mengatakan kepadanya, dasar bajingan kecil. Waduh, padahal dia sudah mengatakan sejak lama masalah percintaan itu adalah sebuah resep bencana untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita tahu, para kultivator ini tidak boleh merasakan cinta sama sekali ya. Terlebih juga untuk Sun Hai adalah guru dari Chen Xiang. Di sana dia sangatlah kecewa kepadanya. Dia memberitahu kalau wanita adalah salah satu makhluk hidup yang sangatlah begitu licik. Dan faktanya untuk sekarang ini, dia sama sekali tidak bisa menaklukkan hati dari Chen Ling. Justru dialah yang ditaklukkan, ujung-ujungnya dialah yang terluka parah. Dan juga ada kabar kalau dari halaman timur, jika dia berani untuk melakukannya sekali lagi, sudah dipastikan kalau kultivasinya ini akanlah dihancurkan. Lalu gurunya pun langsunglah pergi dari sana, yang membuat Wang Lin mendapati kesempatan untuklah menemui dirinya ya. Pada awalnya, Chen Xiang menganggap kalau Wang Lin ini adalah suruhan dari halaman timur untuk menghancurkan kultivasinya. Tetapi setelah mendengar suaranya, dia langsung mengetahui kalau itu adalah Wang Lin. Lalu, Wang Lin pun mencoba untuk melepaskan ikatan tersebut dan menanyakan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Chen Xiang pun langsunglah menjelaskan kalau dirinya ini telah dijebak oleh Chen Ling ya. Yang dimana Chen Ling ini sangatlah menginginkan makhluk spiritual yang dimiliki oleh Chen Xiang. Terlebih juga yang ternyata kalau kerah roh tersebut bukanlah berasal dari sekte Yuntian guys, melainkan kerah roh tersebut adalah milik dari Chen Xiang itu sendiri. Karena ada rumor juga di sekte awan ini kalau beberapa makhluk spiritual itu dapat digunakan untuk meminum ramuan ataupun membuat beberapa obat-obatan tingkat tinggi ya. Sebetulnya dia tidak begitu mempermasalahkan tentang rumor tersebut jika makhluk spiritualnya ini berasal dari sekte awan. Tetapi dua makhluk spiritualnya, yaitu kerak rohnya, benar-benar digunakan untuk dibuat ramuan. Maka dari itulah dia tidak terima. Dari semua inilah Wang Lin pun langsung menyimpulkan kalau Chen Xiang benar-benar terjebak dari hasutannya Chen Ling, di mana dia meminta sumber spiritual kepadanya ya. Yang dimana Wang Lin sudah tahu Chen Xiang pasti ingin menyenangkan hati dari Chen Ling ataupun mencoba untuk mendapati hatinya. Tetapi sayangnya dialah yang tersakiti, anjay. Mendengar itu juga Chen Xiang mengakui kesalahannya. Tetapi sebelum itu dia berpikir kalau Chen Ling ini hanya meminjam kedua kerak rohnya ini hanya menjadi tunggangan saja. Tetapi nyatanya ia dijadikan sebagai ramuan pil guys. Ditambah juga kalau Chen Ling ini telah bekerja sama dengan para murid lain untuk melukai dirinya guys. Waduh. Hal tersebut juga membuat Wang Lin merasa begitu iba. Terlebih juga kalau Chen Xiang ini begitu sungguhlah baik kepadanya dengan memberikan bantuan tanpa pamrih sama sekali. Maka dengan beginilah Wang Lin mencoba untuk membalas kebaikannya. Tetapi tetap saja dia juga sangatlah khawatir kalau orang yang berada di belakang Chen Ling ini termasuk orang-orang yang begitu kuat ya, terutama dengan Sun Chenwei. Lantas dia pun langsung menanyakan kepada Chen Xiang apa yang dia inginkan untuk saat ini. Chen Xiang hanya menjawabnya dia akan membalas kematian dari kerak rohnya. Mendengar itu Wang Lin tahu apa yang harus dilakukan, yaitu membantai guys. Setelah dia keluar dari kediamannya Chen Xiang, dia tidak sengaja bertemu dengan Li Muan. Beruntung saja Wang Lin berhasil untuk menyembunyikan dirinya ya. Tetapi siapa sangka kalau di belakang Li Muan ada Sun Chenwei yang terus mengikuti dirinya. Dan juga Li Muan sudah menyadari kalau Wang Lin berada di sini. Karena untuk alam ji ekstrim milik dari Wang Lin teruslah bereaksi semakin kuat ya. Yang menandakan kalau Wang Lin masihlah berada di sana. Dan juga Li Muan meminta kepada Wang Lin untuk keluar. Dan dia tidak akan meminta apapun kepada Wang Lin. Dia hanya ingin bertemunya kembali setelah 200 tahun lama berpisah.
Dan Limuan pun langsunglah mengancamnya. Jika dia tidak mau keluar sama sekali, maka dia akanlah mengakhiri nyawanya sendiri ya. 耳边自断于此，希望可以见你一面。 Mendengar itu juga, Wang Lin pun langsunglah berada di depannya. Begitu juga dengan Sun Chenwei, langsunglah siap siaga untuk menyerangnya ya. Tetapi Wang Lin berkata kepada Sun Chenwei, jika dia bergerak sedikit pun, maka nyawa dari Sun Chenwei akanlah melayang. Lantas Sun Chenwei pun langsunglah terdiam tanpa sepatah kata apapun. Karena dia melihat alam Ji ekstrim Wang Lin siap untuk menghabisi nyawanya ya. Waduh. Lalu dia pun langsunglah membatalkan serangannya dengan menyambut Wang Lin sebagai teman lama dari Limuan. Dan inilah pertemuan kedua dari Wang Lin dengan Limuan. Sayangnya, pertemuan tersebut haruslah menggunakan topeng yang membuat Limuan sama sekali tidak mengetahui wajah asli dari Wang Lin guys. Lalu juga Limuan langsung menanyakan apakah dia ini masihlah menyimpan air mata dan pedang ataupun giok yang telah dia berikan sebelumnya ya. 就不是什么值钱的东西。 Dengan begitu entengnya, Wang Lin berkata kalau dia telah membuang giok tersebut. Pernyataan dari Wang Lin membuat Limuan benar-benar sangatlah sakit hati ya. Padahal Limuan menganggap kalau barang tersebut adalah pemberian yang paling berharga darinya ya. Sebab kita sudah tahu, untuk membuat giok tersebut, Limuan benar-benar mengerahkan semua tenaganya. Bahkan juga hampirlah kehilangan nyawanya. Dengan begitu entengnya Wang Lin berkata, dia telah membuangnya. Aduh. Dan juga Wang Lin masih bersikap sangatlah dingin ya. Dan dia mencoba untuk pergi dari sana. Sedangkan untuk Limuan terus mencoba untuk memastikan apakah dia ini benar-benar menyimpannya atau tidak dengan cara menarik bajunya serta memberitahu kalau untuk saat ini kondisi dia akanlah segera menikah dengan Sun Chenwei. Alasan dia terus menolak pernikahan tersebut karena dia menunggu kehadiran dari Wang Lin. Dan juga Limuan memberitahu kepada Wang Lin kalau dia bisa datang untuk 3 bulan ke depan karena untuk acara pernikahan tersebut segera dimulai. Mendengar itu Wang Lin langsunglah memberikan selamat atas pernikahannya dan pergi dari sana. 恭喜！希望你可以来参加云天宗始祖。他已经走了。 Kepergian dari Wang Lin pun membuat Limuan benar-benar sangatlah sakit hati dan dia berteriak. Setelah Limuan pergi dari sana juga membuat Sun Chenwei sangatlah marah besar karena dirinya ini dianggap sebagai nyamuk ya. Alhasil, dia pun langsung memberikan sebuah peringatan kepada semua tetua kalau mereka harus menghabisi nyawa dari Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin yang masih mencoba untuk bersikap dingin, dia terus terbayang-bayang dengan ucapan dari Limuan yang sebentar lagi akanlah menikah. Di dalam hati paling terdalam, dia sama sekali tidak rela untuk melihat Limuan menikah dengan seseorang ya. Sedangkan untuk Suligou yang berada di luar, dia sudah mengetahui kalau Wang Lin sedanglah galau dan dia pun mencoba untuklah menjahilinya ya. Emang ini dia. Tetapi sebelum itu, Wang Lin haruslah menghadapi salah satu tetua yang telah mendapati perintah dari Sun Chenwei ya. Serangan pertama pun langsunglah dikerahkan. Beruntung saja Wang Lin berhasillah menghindarinya. Tetua di sana berkata, bisa-bisanya orang asing datang sesuka hati memasuki sekte awan, yang dimana dia adalah tetua Sun Lingwu. Kita panggil saja sebagai Master Lingwu ya. Sehingga pertarungan pun haruslah terjadi. Di sini Suligou meminta kepada Wang Lin tidak menghadapinya secara langsung, karena untuk Lingwu ini berada di ranah jiwa baru lahir. Tetapi Wang Lin mempunyai ide yang begitu sangatlah di luar nalar, di mana dia mengeluarkan pedang yang begitu besar dan langsunglah menghancurkan perlindungan dari sekte awan guys. Waduh. Hal tersebut juga mengalihkan perhatian dari Sun Lingwu karena tempat sekte awan menjadi sangatlah kacau sekacaunya ya. Dengan cepat juga Sun Lingwu mencoba untuk memperbaiki formasi perlindungan tersebut. Hal ini juga membuat Wang Lin mendapati peluang melarikan diri dari sana. Setelah berada di kediamannya, Wang Lin pun langsunglah berganti dengan avatarnya ya. Sedangkan ya untuk Suligou, dia benar-benar sangatlah ketar-ketir dengan menanyakan kepada Wang Lin apakah mereka akan mengetahui keberadaan dari Wang Lin. Tetapi di sini dia meminta kepada Suligou untuk tetaplah tenang.
Karena untuk avatarnya ini berada di tubuh kondensasi Qi, mereka semua pasti tidak akan mencurigai dirinya ya. Namun, hal sial terjadi kepada Suligao. Dia diperintahkan oleh Wang Lin untuk mengikuti keberadaan dari Chen Ling dan cari tahu siapa yang berada di belakangnya. Mendengar itu, Suligao awalnya mencoba untuk menolak. Tetapi apa daya, dia tidak akan pernah bisa menolak perintah dari Wang Lin ya. Dan dia pun pergi dari sana. Lalu keesokan harinya, Wang Lin pun bertemu dengan seniornya, yang dimana seniornya ini bertugas untuk menghiasi beberapa bangunan dalam acara pernikahan dari Li Muan. Lagi-lagi, Wang Lin pun langsunglah terbayang dengan ucapan dari Li Muan ya, yang dimana dia ini selalu menunggu kehadiran dari Wang Lin untuk membawanya pergi dari sini. Sedangkan untuk Suligao yang telah mengetahui keberadaan dari Chen Ling, dia pun langsung memberitahu kepada Wang Lin ada sebuah pemandangan yang begitu menarik. Dan ini adalah scene yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh semua para cowok. Sayangnya akan mimin singkat sedikit karena jika dilanjutkan akan kena copyright. Di dalam kolam tersebut, Sun Chenwei ini menjadi sosok pria hidung belang guys. Melihat itu juga, Wang Lin sungguhlah tidak terima kalau Li Muan haruslah menikahi orang seperti dirinya. 你看就不是什么好货色。什么长短？你可知为师为何要领那李牧？ Waduh, sangatlah berbeda dengan novelnya bukan? Tetapi itu tidaklah menjadi masalah, karena scene ini bukanlah poin terpenting bagi cerita tersebut ya. Wang Lin pun langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Suligao pun dengan begitu cepat langsunglah menghisap jiwa mereka berdua. Tetapi sayangnya yang berhasil dihisap hanyalah Chen Ling saja. Sedangkan untuk Sun Chenwei sepertinya ada yang melindunginya ya. Lantas Wang Lin pun memutuskan untuk bertemu dengan Li Muan. Pada awalnya, Wang Lin pun berpura-pura kalau dia ini membutuhkan beberapa ramuan pil. Tetapi Li Muan dengan menjawabnya begitu sangatlah dingin. Alhasil, Wang Lin pun mengucapkan satu kata kalau dia membutuhkan obat mujarab agar dirinya bisa mencapai ranah jiwa Nesken Soul, maka dalam 2 bulan mendatang, dirinya akanlah menyelamatkan Li Muan dan menggagalkan rencana pernikahan tersebut ya. Mendengar itu, Li Muan pun langsung tahu kalau di hadapannya ini adalah Wang Lin yang sedanglah berbicara. Awalnya, Li Muan menanyakan siapa dirinya. Tetapi Wang Lin langsunglah mengeluarkan giok milik dari Li Muan, membuat dirinya sangatlah begitu senang ya. Namun tetap saja Wang Lin ini begitu sangatlah kaku ya, tidak bisa mengeluarkan ekspresinya sama sekali. Dia memberitahu kepada Li Muan untuk menghabisi Sun Chenwei itu tidaklah mudah. Tetapi dia memastikan tunggu dirinya sampai memiliki kultivasi yang cukup, yaitu ranah Nesken Soul, dia pasti akanlah menghancurkan sekte ini dengan begitu mudah. Mendengar itu juga, Li Muan pun setuju kalau dia akanlah membantunya, membuat Wang Lin akan menjadi lebih kuat daripada yang lain ya. Lalu di dalamnya, Li Muan ataupun Wan Er mempunyai banyak sekali pertanyaan kepada Wang Lin ya. Terutama, mengapa wajahnya ini berbeda daripada sebelumnya. Disinilah kita akan melihat kejujuran dari Wang Lin ya. Dia pun memberitahu yang sebenarnya kalau Maliang ini adalah tubuh seseorang yang dia rasuki ya. Mendengar itu, Li Muan pun tampak terkejut dan yang dia temui ini adalah tubuh aslinya. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, yaitu menanyakan bagaimana cara Wang Lin untuk mencapai jiwa baru lahir. Wang Lin pun meminta kepadanya untuk tidak perlu khawatir, karena dia mempunyai metode kultivasi dengan begitu istimewa ya. Dia memberitahu yaitu menggunakan tubuh avatarnya sebagai kekuatan terbarunya. Mendengar itu juga, Li Muan tampak terkejut. Ternyata Wang Lin menjadi begitu lebih hebat, karena seseorang yang telah bisa membentuk sebuah avatar bisa dikatakan ini setara dengan jiwa baru lahir. Tetapi dia memberitahu kepada Wang Lin, walaupun dia bisa membuatkan banyak sekali ramuan dalam tingkat tinggi, tetapi juga dibutuhkan banyak sekali kekuatan spiritual untuk mencapai jiwa ranah Nesken Soul. Dan juga dia ini membutuhkan waktu 2 bulan, itu termasuk sangatlah singkat. Jika dia terus-terusan meminum pil dalam jumlah banyak, maka dia akanlah mendapati sebuah masalah besar.
Tetapi Wang Lin meminta kepadanya tidak perlu khawatir lagi karena dia ini telah mempunyai sebuah teknik dewa kuno yang dimana dia ini memiliki lautan spiritual ataupun tubuh yang bisa menyerap kekuatan spiritual dalam jumlah yang begitu sangatlah besar ya. Sama kayak Yevan, tidak ada batasannya sama sekali. Mendengar itu juga, Limuan tidak menjadi begitu khawatir kepadanya. Maka dengan begini, dia bersedia untuk membantu Wang Lin untuk membentuk beberapa ramuan terlebih dahulu ya. Lalu dia pun langsunglah memberikan beberapa pil untuk dia menyerapnya. Dan seperti biasa, karena Wang Lin tidak begitu berbakat dalam membuat ramuan pil, dia pun langsunglah memberikan tas penyimpanan yang sebelumnya dia dapatkan dari hasil jarahan para kultivator yang menyerangnya ya. Ketika diperiksa, dia melihat salah satu tungku milik dari Yunfei. Dia menanyakan dari mana Wang Lin mendapatkannya ya. Wang Lin menanyakan apa maksud dari tungku tersebut. Limuan memberitahu kalau tungku kuning seperti ini memiliki peluang untuk membuat ramuan dalam tingkat tinggi dan juga bisa saja melebihi tingkat 5. Mendengar itu juga, Wang Lin pun langsunglah memberikan kepadanya ya. Dan juga Limuan meyakinkan jika dia menggunakan tungku tersebut, maka Wang Lin memiliki peluang untuk mencapai ranah jiwa baru lahir. Sayangnya untuk metode Danfeng ataupun metode dalam peramuan tersebut sangatlah sulit. Dan Limuan memastikan kalau dia akanlah mencari metode tersebut dan akan mendapatkan ramuan yang begitu sangatlah luar biasa ya. Dan jika tidak menggunakan metode Danfeng, maka ramuan tersebut akanlah sia-sia atau akan hancur menjadi abu ya. Alhasil, Wang Lin pun langsunglah mempercayakannya kepada Limuan. Dan singkatnya, mereka berdua pun memiliki tugasnya masing-masing ya, untuk Limuan mempelajari metode tersebut untuk menyempurnakan tungku milik dari Yunfei. Sedangkan untuk Wang Lin, yaitu berfokus berkultivasi mencapai ranah jiwa baru lahir guys. Pil pertama yang diberikan kepada Wang Lin yaitu ramuan kelas 2. Yang dimana ramuan tersebut bisa memperluas efek meridiannya ya. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menyerapnya. Lalu untuk selanjutnya, yaitu ramuan yang memiliki manfaat untuk membersihkan dunjut nadi, membersihkan sumsum, dan juga mengeruk kekuatan spiritualnya. Dan dia pun langsunglah menyerapnya. Setelah itu juga, dia pun langsunglah melanjutkan pil lainnya, yang dimana ini akanlah meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Sehingga satu persatu dari ke-6 pil yang telah diberikan oleh Limuan, semuanya berhasillah diserap ya. Ya intinya pil tersebut sangatlah bermanfaat bagi avatarnya Wang Lin guys. Dan juga inilah luar biasanya dari tubuh dewa kuno. Jika tubuh manusia biasa ataupun kultivator biasa, sangatlah tidak mungkin untuk menyerap semua ramuan pil sekaligus. Karena jika dipaksakan, maka mereka akanlah meninggal dunia. Untuk Suligou saja, dia sangat kagum kepada Wang Lin. Karena Wang Lin ini menyerap beberapa ramuan pil seperti makan kacang. Ditambah juga untuk Suligou sendiri, dia sangatlah iri kepadanya ya. Karena di masa hidupnya, ketika dia ingin mendapatkan sebuah pil, maka dia haruslah bekerja keras. Tetapi untuk Wang Lin, dia benar-benar mendapati fasilitas dari Limuan. Sedangkan untuk Limuan sendiri, dia juga berfokus untuk mencari metode peramuan yang cocok untuk tungku tersebut. Di sana dia membaca satu persatu buku untuk mendapatinya guys. Gile, ini ya namanya pasangan tidak ada beban sama sekali. Mereka berdua memiliki tugas yang masing-masing guys. Dan juga keberuntungan berada di pihaknya ya. Tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, dia berhasil menemukan yang cocok untuk peramuan tersebut. Tetapi siapa sangka ada beberapa murid mencoba untuk mengikutinya dari belakang. Dan ini adalah suruhan dari Sun Chenwei. Limuan yang sudah mengetahui dirinya sedang diikuti, dia pun langsunglah mencatat semua metode tersebut di dalam giok spiritualnya. Dan dia pun langsunglah pergi dari sana. Setelah Limuan pergi dari sana, kedua murid tersebut pun langsunglah mencari buku yang sebelumnya dibaca oleh Limuan.
Dan juga tak lama dari itu, Sun Chenwei datang menanyakan kepada mereka berdua apa yang mencurigakan dari Li Muan. Sayangnya, untuk kedua murid tersebut tidak menemukan buku yang telah dibaca oleh Li Muan ya. Karena semua buku yang dibaca oleh Li Muan benar-benar sangatlah membingungkan. Mereka berdua mengaku kalau ini sudah di luar batasan mereka berdua. Sebab untuk penatua Li Muan ini adalah seorang alkemis yang berada tingkat kelima. Sayangnya Sun Chenwei pun menganggap mereka berdua memanglah tidak becus. Tetapi tetua yang berada di belakangnya pun meminta kepada Sun Chenwei apa gunanya marah kepada mereka. Sebab mereka juga tidak begitu paham dengan semua buku yang dibaca oleh Li Muan. Atau lebih tepatnya mereka berdua ini masihlah jauh di bawah Li Muan ya. Tetapi Chenwei memberitahu kepada ayahnya kalau anaknya ini baru saja hampirlah meninggal dunia. Dan juga dia sangatlah melihat dengan begitu jelas kalau sosok iblis berada di depannya siap untuk mengambil nyawanya. Dan dia yakin kejadian semua ini berasal dari Li Muan serta teman lamanya. Dan kali ini Chenwei ingin sekali teman lama dari Li Muan meninggal dunia. Waduh, macam-macam sama Wang Lin dia. Tetapi sang ayah meminta kepada Chenwei untuk tidak perlu khawatir karena dia sebentar lagi akan mendapati perlindungan yang begitu ketat dan dia memintanya untuk fokus saja dalam pernikahannya ya. Lantas Sun Chenwei pun langsunglah pergi dari sana dan menemui keberadaan dari Li Muan. Dalam sana dia pun langsung menanyakan kepada Li Muan tentang identitas teman lamanya ya. Dengan alasan karena kedatangan dari teman lamanya ini tidak ada izin sama sekali, yang membuat para master serta tetua di sana mempertanyakan kepada dirinya ya. Tetapi Li Muan sama sekali tidaklah meladeninya, dan juga Sun Chenwei memperlihatkan cincin nikahnya dengan menanyakan apakah dia suka dengan cincin tersebut ya. Lagi-lagi Li Muan sama sekali tidaklah meladeninya, membuat Sun Chenwei benar-benar sangatlah jengkel kepadanya dengan berkata setelah dia menikah maka dirinya tidak bisa berbuat apapun ya. Waduh. Alhasil, dia pun menyuruh seluruh para murid yang berada di sini untuk tidak mengizinkan siapapun bertemu dengan Li Muan. Begitu juga sebaliknya, Li Muan tidak boleh untuk mengunjungi siapapun. Atau kata kasarnya, dia ini sedanglah dikurung. Kembali kepada Wang Lin, akhirnya dia pun berhasil menerobos ke tahap awal pembentukan pil. Su Ligao pun sangatlah tidak menyangka, hanya membutuhkan 1 bulan di dalam sekte awan langit, dia telah mencapai semua ini. Lalu, tak lama dari itu juga, Zhou pun yang telah datang, sangatlah terkejut. Ternyata Wang Lin adalah teman lama dari Li Muan. Maka dengan begini, Zhou akan memanggil Wang Lin sebagai paman ya. Oh jelas dong, sebenarnya bukan paman sih, panggil saja sebagai kakek ya. Karena Wang Lin dan juga Li Muan sudah hidup selama 200 tahun. Tetapi Wang Lin meminta kepadanya tidak perlu bersikap sopan kepadanya ya, karena Zhou ini telah dia anggap sebagai gurunya. Sebab tanpa adanya Zhou, kemungkinan terbesarnya Wang Lin tidak akan berada di sini. Lalu juga Zhou pun langsung memberitahunya kalau untuk saat ini masalah kepada Li Muan di mana dirinya tidak boleh keluar dan juga tidak boleh menerima kunjungan dari orang lain ya. Mendengar itu, Wang Lin pun menjadi sangatlah kesal. Beruntung saja Li Muan memberikan sebuah giok komunikasi agar Wang Lin dan juga Li Muan bisalah berbicara satu sama lain ya. Anggap saja ini seperti telepon. Dia meminta kepada Wang Lin tidak perlu khawatir kepadanya karena dia baik-baik saja. Tetapi untuk masalah peramuan sepertinya akanlah terlambat. Anggapannya sekarang ini dia sedanglah dikurung dan sudah pasti tidak bisa mengumpulkan beberapa bahan untuk membuat ramuan pil. Tetapi dia memberitahu ada sebuah menara yang menyimpan banyak sekali harta spiritual. Kemungkinan terbesarnya bahan-bahan yang dicari oleh Wang Lin berada di sana. Dan selanjutnya akanlah diceritakan oleh Zhou, yang dimana di dalam menara tersebut memang memiliki banyak sekali harta spiritual. Tetapi juga ada tetua yang sedang menjaga harta tersebut ya. Terlebih juga dia ini berada di alkemis tingkat 5 sama seperti Li Muan. Serta juga untuk tetua di sana berada di ranah jiwa baru lahir. Mendengar itu, sebenarnya Wang Lin sama sekali tidaklah takut. Selama orang yang berada di ranah jiwa baru lahir hanya 1 orang saja, maka dia bisa untuk menghadapinya ya. Tetapi jika dikeroyok, ya Wang Lin pasti wassalam guys.
Dan apa yang akan dilakukan oleh Wang Lin? Ya sudah pasti dong, akan memasuki menara tersebut dengan menggunakan tubuh aslinya. Setibanya di sana, Wang Lin pun langsunglah menemukan harta yang diinginkan oleh Li Muan. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menerjang ke atas ya. Dan benar saja perkataan dari Li Muan dan juga Zhou Li kalau menara tersebut memiliki banyak sekali jebakan serta ada penjaganya guys. Hal pertama yang harus dilewati oleh Wang Lin yaitu 8 batu giok, yang dimana 8 batu giok tersebut memiliki formasi jebakan yang akan terus menghambat pergerakan dari Wang Lin. Alhasil, dirinya pun haruslah terikat dengan beberapa rantai. Dan keluarlah tetua dari penjaga menara tersebut yang bernama Lu Fei, serta juga dia berada di ranah jiwa baru lahir. Dan memarahi Wang Lin, siapa yang berani untuk menerobos ke pavilion miliknya, maka dia akanlah binasa. Sehingga serangan pertama pun langsunglah dikerahkan, yang dimana tungku besar tersebut pun langsunglah menghantam tubuh dari Wang Lin. Tetapi siapa sangka, Wang Lin ternyata sudah berhasil mengendalikan beberapa formasi dari rantai tersebut ya. Sehingga rantai tersebut pun langsunglah dikerahkan ke arah Lu Fei yang membuat dirinya langsunglah terkejut. Bagaimana bisa dia mengendalikan formasi tersebut dengan begitu cepatnya? Sehingga benturan yang begitu dahsyat langsunglah terjadi ya. Di dalam pertarungan tersebut juga, topeng milik dari Wang Lin hampir saja hancur total. Beruntung saja Wang Lin pun langsung menggunakan benderanya yang membuat Lu Fei langsunglah terkurung dalam kabut hitam. Calon-calon jiwanya akan diambil guys. Tidak sampai di situ juga, kabut hitam tersebut pun langsunglah dikurung dengan beberapa rantai sebelumnya. Mendapati kesempatan, Wang Lin pun langsunglah mengambil harta spiritual yang berada di depannya. Sebetulnya ini bukan harta spiritual ya, tetapi sebagian metode peramuan yang telah hilang guys. Dan singkatnya, kita tidak diberitahu bagaimana nasib dari Lu Fei. Tetapi setelah semua itu juga, seluruh para murid sudah mengetahui semua informasi tersebut yang membuat para master yang berada di jiwa baru lahir menjadi sangatlah waspada ya. Serta juga memeriksa semua para murid di dalam sekte guys. Beruntung saja masalah ini tidak diketahui sama sekali ya. Sehingga masalah tersebut pun hilang begitu saja guys. Dan kita pun akan diperlihatkan beberapa para master ataupun tetua akanlah membuat sebuah ramuan pil tingkat tinggi. Dan ini juga akanlah langsung berhubungan kepada Wang Lin. Lalu untuk Zhou Li sendiri, dia ini memiliki banyak sekali hutang kepada Li Muan ya. Dan dia pun akan membalas budi semua ini dikarenakan untuk saat ini Li Muan benar-benar dalam keadaan yang begitu sangatlah berbahaya. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakiti Li Muan. Dan dia juga langsunglah membantu Wang Lin untuk melakukan sebuah formasi isolasi ya. Dan juga beberapa giok pun langsunglah dikeluarkan. Yang dimana nantinya Wang Lin ini tidak perlu takut sebab dirinya ini akan dilindungi oleh formasi tersebut ya. Dan juga untuk formasi tersebut telah terhubung dengan formasi rahasia milik dari Li Muan yang sebelumnya telah menjelaskan nantinya untuk 6 master tersebut yang membuat beberapa ramuan, manfaat dari ramuan tersebut juga akan langsung mengalir ke dalam tubuhnya Wang Lin ya. Anggap saja ini seperti penyaluran koneksi guys. Dan juga Zhou Li meyakinkan kepada Wang Lin kalau dia tidak perlu khawatir dengan semua ini. Sebab tidak akan ada yang tahu kalau dia ini menyerap beberapa energi di sana. Dan juga Zhou Li akanlah bertugas untuk menjaga dari luar ya. Gila, berjasa banget nih orang. Dengan begitu dinginnya, Wang Lin sama sekali tidak mengatakan sepatah kata apapun dan langsunglah memasuki formasi tersebut dan kembali bertemu dengan Li Muan, yang dimana Li Muan juga bertugas untuk mengaktifkan 7 kuali surgawi ya. Dan jimat yang sebelumnya diambil oleh Wang Lin di dalam menara pavilion tersebut akanlah dipergunakan untuk menyalurkan ramuan tersebut ke dalam tubuhnya Wang Lin ya. Kebetulan juga untuk 6 kuali tersebut akan menyalurkan 1 energi ke dalam 1 tungku. Dan tungku tersebut juga adalah milik dari Li Muan yang disebut sebagai tungku ke-7 guys. Jadi untuk saat ini mereka hanya perlu mengaktifkan 7 kuali surgawi secara diam-diam saat mereka telah memurnikan semua ramuan guys. Jadi ya tinggal tunggu saja gitu. Dan juga Li Muan meyakinkan jika ini benar-benar berhasil, maka Wang Lin akanlah bisa mencapai ranah jiwa baru lahir. Wang Lin pun langsunglah memuji kehebatan dari Li Muan serta kepintarannya dalam memahami semua tentang alkemis ya.
Dan Limuan pun memberitahu, sebetulnya untuk 7 kuali surgawi ini dipergunakan untuk mengakhiri hidupnya jika Wang Lin sama sekali tidaklah datang untuk menjemputnya ya. Ya intinya rencana kedua lah gitu. Sebab untuk pernikahan ini dirinya benar-benar sangatlah dipaksa ya. Tetapi dengan kehadiran dari Wang Lin, maka 7 kuali surgawi ini akanlah dipergunakan untuk memperkuat dirinya ya. Ya nggak sia-sia gitu guys. Lalu kita pun diperlihatkan untuk 6 master ataupun 6 leluhur untuk melakukan sebuah ramuan pil. Tetapi sebagian dari mereka juga sangatlah enggan untuk melakukan semua ini. Disebabkan untuk membuat ramuan tingkat tinggi, mereka juga haruslah mengorbankan beberapa ramuan terhebat milik dari mereka. Contohnya saja mengorbankan pil tingkat 4 ya. Padahal itu sangatlah sulit untuk didapatkan serta disempurnakan. Tetapi mereka juga haruslah mengorbankan ini semua untuk mendapati hasil yang lebih baik lagi ya. Dan mereka pun mempertanyakan kepada Tuan Ouyang kalau sebetulnya untuk membuat ramuan pil tingkat 5 ke atas memanglah membutuhkan pengorbanan yang sangatlah tinggi. Tetapi apakah dia yakin dengan cara begini akanlah mendapatkan pil kelas 5 ya? Dan Tuan Ouyang pun langsunglah tertawa sangat keras. Dia menjamin untuk semua ini pasti akan mencapai pil tingkat kelas 5 ya. Dan juga dia memberitahu jika amit-amit gagal maka tidak ada jaminan kalau pil kelas 4 mereka ini akanlah kembali ya. Jadi menurut Mimin, ini salah satu ramuan yang sangatlah gambling. 6 orang mengorbankan pil kelas 4 tetapi hanya mendapati 1 pil kelas 5. Itu sangatlah tidak sebanding ya. Namun Tuan Ouyang juga berkata, jika kemungkinan berhasil, maka mereka bukan saja mendapatkan pil kelas 5, melainkan mereka juga akanlah mendapatkan pil kelas 7. Waduh. Mendengar itu juga, mereka ini sama sekali tidak ada pilihan lain lagi dan mengikuti kemauan dari Tuan Ouyang guys. Lalu ritual penyempurnaan pil pun langsunglah dimulai. Begitu juga dengan Wang Lin, dia sudah memasuki tungku 7 surgawinya guys. Dan Limuan pun berkata, mari kita mulai. Lalu kita pun akan diperlihatkan satu persatu pil yang akanlah dikorbankan. Untuk contoh pertamanya, yaitu mengorbankan pil iblis darah kelas 4. Yang dimana pil tersebut juga langsunglah menyalur ke tubuhnya Wang Lin guys. Wow, cuan pertama ya, dan juga Limuan sungguh sangatlah senang karena metode tersebut benar-benar sangatlah efektif. Untuk Wang Lin sendiri, dia benar-benar sangatlah bangga kepada Limuan. Baginya, kalau Limuan ini adalah seorang alkemis yang begitu sangatlah jenius dan juga sangatlah langka. Lalu untuk yang kedua yaitu pil telur sisik keong kelas 4. Begitu juga dengan ketiga, keempat, dan seterusnya guys. Hal tersebut juga membuat Wang Lin mendapati banyak sekali energi spiritual yang begitu sangatlah berlimpah ya. Apalagi pil-pil tersebut berasal dari para master alkemis yang sangatlah dikenal begitu hebat guys. Tidak sampai di situ juga, metode dari Limuan benar-benar berjalan dengan begitu lancar. Untuk tungku milik dari Yunfei ataupun tungku kuningnya ini sudah mulai berhasil untuk menyempurnakan pil tingkat 7 guys. Wow. Sedangkan untuk di luar, Tuan Ouyang menjadi sangatlah kebingungan. Mengapa dia merasakan energi spiritual dari tungku tersebut sangatlah tipis ya? Namun beruntungnya dia sama sekali tidaklah curiga. Alhasil, dia pun langsunglah menambahkan kekuatan energinya serta akan membuat sebuah formasi surga. Namun untuk Limuan, dia menjadi sangatlah begitu panik karena untuk formasi tersebut juga akan membuat Wang Lin akanlah keluar dari tungku tersebut dan akan diketahui oleh mereka semua ya. Mau tidak mau juga, Limuan haruslah bertindak dengan begitu cepat. Dia pun langsung keluar dari ruangannya dan memberitahu kepada murid yang sedang berjaga kediamannya kalau dia ini haruslah membantu Tuan Ouyang. Mendengar itu juga, membuat para murid langsunglah mengizinkannya. Kembali kepada Tuan Ouyang yang telah menggunakan formasi tersebut, benar saja energi yang begitu berlimpah langsunglah memasuki tubuh dari Wang Lin. Sedangkan untuk Limuan yang sudah berada di sana, langsunglah membantunya untuk menyalurkan energi spiritual ya. Dan di sana, tidak ada satupun orang yang sangatlah mencurigai tingkah laku dari Limuan. Waduh.
Karena guys, tugas dari Limuan itu sendiri, dia hanya menyalurkan energi spiritual serta mengendalikan tungku kuning milik dari Yunfei ya. Dan pada akhirnya, untuk Tuan Ouyang, dia benar-benar sangatlah begitu bangga karena dia telah berhasil untuk membuat salah satu ramuan pil kelas 5. Lalu untuk Limuan sendiri, dia hanya berharap kepada Wang Lin. Setelah ini, semuanya tergantung kepada kemampuan dari Wang Lin. Sedangkan untuk Wang Lin, dia langsung mengambil sebuah pil yang berada di tungku kuning milik dari Yunfei ya. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah memakan pil tersebut dan langsunglah menyerapnya. Dan inilah detik-detik Wang Lin akan mencapai ranah jiwa baru lahir ataupun Nesken Soul. Hal pertama yang akan dia lakukan yaitu memanggil tubuh aslinya terlebih dahulu ya. Karena pada awalnya, tubuh avatar milik dari Wang Lin ini hanya akan dijadikan sebagai makanan untuk tubuh aslinya. Dan ini sudah menjelaskan sebelum-sebelumnya guys. Pada intinya, tubuh aslinya dan juga avatarnya akanlah bersatu untuk menjadi satu inti yang begitu sangatlah kuat. Sedangkan untuk Zhou Li sendiri, dia langsung terkejut. Mengapa bisa ada Sun Chenwei? Dan dia pun cepat-cepat untuk menghilangkan formasi tersebut. Namun sayangnya, Sun Chenwei langsunglah menghajarnya serta menanyakan apa yang sedang dia rencanakan. Tetapi kita tidak diberitahu kelanjutannya, karena sesingkatnya kita akan melihat pernikahan dari Limuan dan juga Sun Chenwei. Karena untuk saat ini, Wang Lin sedanglah mengasingkan diri, di mana dia akanlah berusaha untuk mencapai ranah Nesken Soul guys. Di dalam hatinya Limuan, dia hanya berharap kepada Wang Lin, dia haruslah berhasil untuk semua ini. Jika tidak, maka rencana semua ini akanlah berjalan dengan sia-sia. Lalu tak lama dari itu juga, Sun Chenwei datang dalam keadaan yang begitu sangatlah marah. Dia menanyakan kepada Limuan sebenarnya apa yang sedang dia rencanakan. Dan jangan buat dirinya benar-benar kehabisan kesabaran ya. Sembari memperlihatkan kalau Zhou Li telah dibuat terluka parah karena dia tidak memberitahu apa yang sedang dia rencanakan. Benar-benar sangatlah setia dan juga sangatlah berjasa ya. Ketika diperiksa oleh Limuan, ternyata Zhou Li telah meninggal dunia. Waduh, padahal di novelnya Zhou Li sama sekali tidaklah meninggal dunia guys. Wow. Dan juga Sun Chenwei dengan begitu sombongnya berkata kalau ini adalah sekte awan langit milik dari ayahnya dan dia tidak akan bisa berbuat apapun. Dia juga menyarankan kepada Limuan tidak melakukan apapun rencana di belakangnya, maka dia akanlah meninggal dunia sama seperti Zhou Li. Sedangkan untuk Wang Lin, akhirnya terlihat sebuah perkembangan di mana Wang Lin akan mencapai ranah jiwa baru lahir. Tetapi tetap saja untuk jiwa ekstrimnya ini selalu menghambat dan menghambat. Ya gimana ya guys, jiwa ekstrimnya ini lebih kuat daripada Wang Lin. Jadi akan terus menghambat perkembangan dari Wang Lin untuk menjadi lebih kuat ya. Tetapi Wang Lin sama sekali tidak mau kalah dengan jiwa ekstrimnya. Dan dia pun haruslah bertarung dengan alam jinnya itu sendiri. Dan singkatnya, acara pernikahan pun telah resmi dimulai. Semua sekte serta keluarga bangsawan telah diundang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Kita juga diperkenalkan satu persatu tamu yang nantinya akan dibuat ketar-ketir oleh Wang Lin. Contohnya seperti Tian Yi Chenren. Sedangkan untuk Limuan sendiri, dia benar-benar sangatlah galau ya. Dan dia hanya bisa berharap untuk Wang Lin sekarang ini guys. Karena sebetulnya ini sudah waktunya bagi Wang Lin untuk keluar untuk mengacak-ngacak acara pernikahan tersebut dan membawa dia pergi dari sini. Tetapi sayangnya acara sudah berada di pertengahan, Wang Lin sama sekali belumlah datang. Hal tersebut juga membuat Limuan benar-benar sangatlah begitu panik ya. Lalu ketika mereka ingin melakukan sumpah pernikahan dengan cara meminum arak bersama-sama, Limuan mencoba untuklah menolaknya ya. Tetapi Tuan Ouyang serta Master di sana mencoba untuk memaksanya kembali guys. Tetapi dar satu persatu cangkir di sana langsunglah pecah dan juga mengalami getaran yang begitu sangatlah kuat.
Sampai-sampai seluruh tamu di sana pun menjadi sangatlah ketar-ketir dan juga menjadi sangatlah panik serta menanyakan apa yang sebenarnya sedanglah terjadi. Ditambah juga untuk kondisi di luar, bangunan pun langsunglah hancur. Lantas, Limuan pun menjadi kembali tersenyum ya, karena dia sudah tahu itu adalah kedatangan dari Wang Lin. 师兄， Getaran tersebut membuat Tianli Shenren menganggap ada seseorang yang akanlah mencapai Ranane Skin Soul. Tetapi untuk pihak dari Sekte Awan sendiri mengaku kalau itu bukanlah pihak dari mereka. Mendengar itu juga, mereka berdua langsunglah terdiam. Apakah ada orang lain di Sekte Awan Langit yang sedanglah mencoba untuk berkultivasi? Lantas, para Master Sekte Awan Langit pun langsunglah mencurigai kalau ini adalah sebuah bahaya besar. Mereka pun langsunglah menuju ke sumber getaran tersebut ya. Tetapi, salah satu dari mereka haruslah meninggal dunia. Waduh. Untuk Li Muan sendiri, dia pun langsunglah tersenyum. Karena ini adalah detik-detik Wang Lin akanlah mencapai Ranane Skin Soul dan akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan inilah Wang Lin yang sudah mencapai Ranane Skin Soul langsunglah menampakkan diri kepada mereka semua, membuat semua para master pun langsunglah tercengang. Tanpa basa-basi, Wang Lin pun langsunglah menatap ke arah Sun Chenwei, yang membuat dirinya ini langsunglah terluka parah, hanya sekali tatap saja ya. Lalu para master pun langsunglah menanyakan siapa dirinya dan apa yang dia inginkan datang ke sini. Wang Lin pun tidak menjawabnya sama sekali, tetapi dia langsunglah mengambil Li Muan dari hadapan mereka semua. Dari sini sudahlah terjawab, dan lagi-lagi terdengarlah lagu. Li Muan pun berjalan dengan begitu santainya ke arah Wang Lin tanpa adanya rasa takut sama sekali. Sun Chenwei yang melihat itu pun langsunglah bangkit berdiri dan mencoba untuk menghabisi nyawa dari Li Muan. Sayangnya, ini adalah sebuah tindakan yang salah. Wang Lin pun langsunglah menahan serangan tersebut dan mengembalikan serangan ke arah Sun Chenwei yang membuat dirinya langsunglah modar. Melihat anaknya dibantai, Tuan Ouyang pun langsunglah menyerang ke arah Wang Lin. Sayangnya, hanya dengan satu gerakan saja, dia pun juga meninggal dunia. Waduh. Lalu Wang Lin dan juga Li Muan langsunglah berciuman di depan mereka semua, yang membuat para master di sana langsunglah terdiam ya. Lalu juga Wang Lin langsunglah memperingati kepada mereka semua kalau dia ini tidak memiliki dendam pribadi kepada Sekte Awan Langit. Jadi, jika mereka tidak ada masalah dengan dirinya, janganlah ikut campur tangan. Jika mereka berani, maka jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah bertindak kejam. Lantas, semua para undangan pun langsunglah pergi dari sana, karena mereka juga tidak mau mempunyai masalah terbaru ya. Sedangkan para master pun tidak terima kalau ini adalah sebuah aib terbesar bagi Sekte Awan Langit. Terlebih juga, mereka ini merasa tidak mempunyai dendam dengan Wang Lin, dan mereka menganggap ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi sebisa mungkin haruslah diselesaikan dengan begitu sangatlah cepat. Lalu Wang Lin pun memberitahu kalau dia ini mempunyai masalah dengan Sun Chenwei, apalagi dengan keluarga Sun, yang dimana keluarga mereka ini telah berbuat seenak jidat untuk melukai seseorang murid hanya untuk menambah kekuatan mereka. Dan bodohnya para master ini terlihat begitu tuli dan juga begitu buta tentang masalah semua ini. Dan sekarang mereka ini malah memohon belas kasihan kepada dirinya. Baginya itu sudahlah terlambat. Lalu Wang Lin pun langsunglah mengerahkan pedang terbangnya, membuat para master di sana menganggap kalau Wang Lin tidak akanlah memaafkan mereka ya. Sehingga pertarungan pun langsunglah terjadi. Di dalam pertarungan tersebut juga, Li Muan meminta kepada Wang Lin untuk cepat pergi dari sini. Karena sebentar lagi, 6 leluhur dari Sekte Awan Langit akanlah segera datang. Takutnya kalau Wang Lin tidak bisa menandinginya. Dan benar saja datanglah 5 leluhur dari Sekte Awan Langit guys, yang dipimpin oleh ketua Chen Pailing. Dia menanyakan sebenarnya apa yang terjadi, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani untuk menyerang sekte miliknya. Jadi siapapun orang yang mencoba untuk menyerang sektenya, bahkan juga sudah menghabisi orang-orangnya, maka Wang Lin haruslah dibantai di sini juga. Begitu juga dengan Yun Tianzi, dia benar-benar begitu meremehkan kemampuan dari Wang Lin.
Meskipun dirinya ini masihlah berada di ranah Nesken Soul, tetapi pedang terbangnya ini haruslah diwaspadai. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan Wang Lin yaitu menggunakan formasi langit dalam menghabisinya hanya dengan satu gerakan saja. Sehingga para leluhur pun langsunglah mengambil posisi mereka masing-masing untuk membentuk sebuah formasi langit. Sehingga Wang Lin dan juga Li Muan haruslah terkepung dalam formasi tersebut. Di sini, Li Muan pun diobang-ambing yang membuat Wang Lin benar-benar sangatlah marah besar. Sedangkan untuk para master yang melihat pertarungan tersebut telah mengetahui kalau Wang Lin ini mempunyai kekuatan alam ji yang begitu sangatlah aneh. Tetapi terlihatlah Wang Lin dapat menghindari semua serangan dari formasi langit. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan benderanya yang membuat formasi tersebut pun langsunglah diacak-acak. Bahkan untuk para leluhur tersebut pun langsunglah terluka parah karena terkena serangan dari bendera tersebut. Lalu gerakan terakhir dari Wang Lin langsunglah mengeluarkan alam ji yang begitu sangatlah banyak dari bendera tersebut ya. Sembari berkata kalau mereka telah menganggap remeh kemampuan dari lawannya dan baru saja mengatakan kalau dia ini hanya mempunyai satu senjata ajaib saja. Dan kali ini dia memperlihatkan senjata ajaibnya yang sangatlah dibanggakan, yaitu sebuah bendera. Alhasil, para leluhur tersebut pun mendapati luka yang sangatlah berat. Untuk tetua Yun Fei pun sungguhlah ketar-ketir kalau 5 leluhur mereka dapatlah dikalahkan, apalagi dengan mereka ya. Chen Pailing pun menanyakan siapa dirinya, kalau dia ini jelas-jelas bukanlah seorang alkemis, dan juga menanyakan apa yang dia inginkan dari Sekte Awan Langit. Wang Lin pun hanya menjawab kalau dia sedanglah mencari seseorang penyihir. Mendengar itu juga, salah satu dari leluhur tersebut langsunglah menyerangnya, tetapi naas nyawanya lah yang langsung melayang. Lalu Wang Lin pun memberikan kesempatan terakhir kepada mereka, berikan yang dia inginkan sekarang juga. Tetapi untuk Chen Pailing pun langsunglah menolaknya, karena dia telah melakukan latihan spiritual selama 1300 tahun lamanya. Jadi dia tidak akan pernah menyerahkan darah jiwa kepada Wang Lin. Dan mereka mengatakan lebih baik mati daripada memberikan darah jiwa kepada Wang Lin guys. Sehingga mereka pun langsunglah mengepung Wang Lin kembali dan siap untuk menyerangnya. Tindakan yang sangatlah salah ya. Alhasil, Wang Lin pun tidaklah main-main lagi kepada mereka. Dengan berkata, jika memang ini yang mereka inginkan, maka dia akanlah memberikan sebuah kematian di Sekte Awan Langit. Dan dia pun langsunglah menggunakan malapetaka surgawi ataupun pembalasan ilahi. Hal tersebut juga membuat 4 leluhur tersebut menjadi sangatlah ketar-ketir. Di sini Wang Lin menanyakan, dia ingin tahu bagaimana para master serta leluhur untuk mengatasi masalah tersebut ya. Dan bisakah mereka untuk menghadapi dunia kali ini? Wanjai, kata-katanya dalam. Alhasil, ucapan tersebut juga membuat Chen Pailing langsunglah mengaku kalah dari pertarungan tersebut. Dia pun langsung meminta kepada semua para murid untuk menyerahkan darah jiwa kepada Wang Lin. Setelah selesai dari semua itu juga, Wang Lin kembali ke kediamannya Li Muan sambil muntah-muntah darah ya. Dengan begitu khawatirnya, Li Muan langsunglah bergegas untuk menyembuhkan lukanya. Setelah diperiksa oleh Li Muan, dia tampak terkejut karena avatarnya ini yang baru saja mencapai jiwa baru lahir ternyata begitu sangatlah lemah. Dari sinilah kita sudah mengetahui sebetulnya Wang Lin ini tidak mencapai ranah Nesken Soul guys. Hanya saja dia menggunakan jiwa aslinya dan dipindahkan ke dalam avatarnya. Maka dengan begini, dia bisa mencapai ranah Nesken Soul. Jadi tubuh aslinya ini belum mencapai ranah Nesken Soul ya. Mendengar itu juga membuat Li Muan benar-benar begitu sangatlah khawatir. Karena metode tersebut benar-benar sangatlah beresiko. Dan juga akanlah melakukan kerusakan di dalam tubuhnya nanti. Namun, Wang Lin pun hanya menjawabnya, semua itu tidaklah perlu khawatir. Karena tidak akan terjadi apa-apa ke dalam tubuhnya. Dan juga dia meminta kepada Li Muan untuk segera sembuhkan beberapa titik meridiannya ya. Karena untuk saat ini guys, tubuh aslinya benar-benar mengalami kerusakan dari titik meridian. Jika benar-benar hancur, maka Wang Lin tidak akan bisa untuk berkultivasi. Atau lebih tepatnya mengalami penurunan ya.
Lalu singkatnya 10 hari telah berlalu, di mana tubuh Wang Lin mulai kembali pulih total. Begitu juga dengan tubuh avatarnya ya. Sembari memulihkan tubuhnya, Limuan juga terus berada di sisinya untuk melindungi dirinya. Lalu Wang Lin pun memberitahu kepadanya kalau ada sesuatu yang perlu diketahui oleh Limuan. Dia pun langsunglah menceritakan tentang masa lalu dia, di mana dulunya dia adalah seorang manusia biasa saja ya, sampai dia benar-benar mendapatkan guru yang bernama Si Tunan dan membuat dia menjadi bisa berkultivasi kembali. Dan juga dia mempunyai dendam pribadi yang begitu besar terhadap Teng Hua. Bahkan untuk sampai sekarang ini saja, dia masihlah berambisi untuk memperkuat dirinya agar dia bisa membalaskan semua kematian dari keluarga Wang. Mendengar itu juga, Limuan sudah mengerti mengapa dia tergila-gila untuk menjadi lebih kuat dan mencapai Ranane Scan Soul secepatnya, yaitu untuk bisa menghadapi Teng Hua seorang diri ya. Dan sekarang tujuan dari Wang Lin yaitu menuju ke negara Zhou. Lalu Wang Lin pun langsunglah mengulurkan tangannya kalau dia akanlah mengajak Limuan untuk membalaskan dendam semua ini. Sayangnya, Limuan langsunglah menolak dengan alasan kalau dia ini ingin tinggal di Sekte Awan Langit dan memperbaiki sistem Sekte Awan Langit agar menjadi lebih baik lagi. Mendengar itu juga, Wang Lin sama sekali tidak begitu memaksanya. Dan juga alasan Limuan berada di sini, dia akan membuatkan Wang Lin beberapa pil tingkat tinggi ataupun yang terbaik agar dirinya ini bisalah berkembang dengan begitu cepat. Alhasil, Wang Lin pun langsung mempercayakan Sekte Awan Langit kepada Limuan. Jadi secara otomatis, kalau Limuan ini akanlah menjadi ketua sekte guys. Terlebih juga, darah jiwanya ini kan di tangannya Wang Lin. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, Wang Lin pun datang dengan memberikan darah jiwa kepada Limuan. Di sini, Limuan meminta kepada mereka semua untuk tidak perlu khawatir. Dia mempunyai niat baik kepada Sekte Awan Langit. Hanya saja dia meminta kepada semua leluhur, para master, dan juga para murid untuk membantunya memperbaiki Sekte Awan Langit selama 500 tahun ke depan. Maka dengan begitu, dia berjanji untuk mengembalikan darah jiwa mereka masing-masing. Ditambah juga, Limuan langsunglah memberikan pil panjang umur kepada 4 leluhur. Maka dengan begini, mereka akanlah bisa meningkatkan masa hidup selama 50 tahun ke depan. Chen Pailing pun yang melihatnya begitu sangatlah bangga kepada Limuan. Karena dia satu-satunya orang yang berhasil untuk menyempurnakan pil panjang umur. Maka dengan begini, Chen Pailing sebagai leluhur pertama, dia pun langsunglah mengumumkan kepada semua orang kalau dia tidak keberatan untuk menjadikan Limuan sebagai pemimpin Sekte Awan Langit. Tetapi untuk keempat leluhur tersebut juga menjadi sangatlah khawatir karena darah jiwa mereka ini berada di tangannya Wang Lin ya, tidak berada di tangannya Limuan. Jadi untuk saat ini mereka meminta kepada Wang Lin untuk memberikan darah jiwanya kepada Limuan. Bahkan mereka juga berjanji kalau mereka akan menjaga Limuan tetap aman selama 500 tahun ke depan. Dan Wang Lin pun langsunglah memberikan darah jiwa tersebut kepada Limuan. Dan juga kita diperlihatkan sosok dari Teng Hua yang membuat Wang Lin langsunglah berkata untuk selanjutnya adalah Teng Hua itu sendiri. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya.